Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Polri melalui bidang sumber daya manusia menggelar kegiatan latihan keterampilan untuk personel polisi dan pegawai negeri sipil pada Polri terkait pelatihan digital marketing dan pengelolaan makanan yang berlangsung dari 6 hingga 9 April 2026. Berikut laporan reporter Polri TV Aisyah Baharsyah langsung dari lokasi untuk Anda. Pemirsa, Polri melalui bidang sumber daya manusia Mabes Polri menggelar kegiatan latihan keterampilan atau Latpam yang berlangsung selama 4 hari dari tanggal 6 hingga 9 April 2026 bagi anggota polisi dan juga pegawai negeri pada Polri menjelang purna tugas. Di mana dapat kami sampaikan saudara bahwa memang secara keseluruhan dalam Latpam ini diikuti oleh 550 peserta dengan masing-masing peminatan pada kelasnya. Dan SDM Polri sendiri menggelar atau mengadakan 4 kelas diantaranya yakni pengolahan bahan makanan, kemudian digital marketing, dan agribisnis hidroponik hingga budidaya ikan. Namun dalam minggu ini saudara SDM Polri menggelar 2 fokus kelas yakni kelas pertama terkait dengan pengolahan bahan makanan yang berlangsung di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi, Jawa Barat. Dengan diikuti sebanyak 26 peserta, tentunya fokus pembahasan ini membahas terkait dengan bagaimana pengolahan bahan makanan agar menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah ekonomis sehingga dapat juga menambah mata pencaharian dari para peserta, khususnya pada saat nanti purna tugas. Seperti saat ini saudara di belakang saya tengah berlangsung pelaksanaan pembuatan seperti kue, bolu atau makanan ringan lainnya yang memang diharapkan nantinya dapat memiliki nilai tambah dan juga kebermanfaatan bagi banyak pihak. Dan pemirsa yang kedua yakni telah berlangsung pelaksanaan kelas digital marketing dan diikuti oleh 23 peserta yang berlangsung di gedung PKKS Jakarta dan memang fokus pembahasan tadi membahas terkait bagaimana pembuatan dari foto produk agar memiliki nilai jual, kemudian juga pembuatan caption yang menarik, hingga tadi para peserta juga diberikan pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan media digital dan juga media sosial agar membangun brand sehingga dapat menjangkau target pasar serta meningkatkan interaksi dan tentunya penjualan agar ketika mereka pensiun dapat memiliki nilai tambah ekonomis dan juga bermanfaat bagi sekitar. Dan pemirsa, antusiasme dari para peserta sangat terlihat di dalam kelas ini saudara. Di mana memang para peserta sangat antusias terkait dengan berbagai materi yang tentunya didampingi atau disampaikan langsung oleh trainer atau narasumber yang kompeten. Sehingga memang ketika sudah purna tugas, para peserta ini dapat memiliki tambahan keterampilan untuk menunjang kehidupannya. Dan pemirsa melalui kegiatan latihan keterampilan yang digelar oleh SSDM Polri tentunya merupakan bentuk daripada kepedulian terhadap kesejahteraan dari para peserta yang merupakan anggota polisi dan juga PNS pada Polri, serta memang diharapkan saudara para peserta ini yang merupakan para bayangkara sejati usai purna tugas agar terus bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun bagi masyarakat. Demikian laporan kami secara langsung. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Pemirsa, Polres Sampang melaksanakan rikes atau pemeriksaan kesehatan oleh Pitokes Polda Jatim dengan menggandeng Laborat Tirta Jakarta. Rikes ini bertujuan untuk mengecek kondisi kesehatan lengkap para personel. Rabu tanggal 8 April 2026, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan diikuti oleh seluruh personel Polres Sampang hingga di tingkat pejabat utama sampai Kapolsek jajaran. Giat seperti ini rutin dilaksanakan setiap semester guna mengecek kondisi kesehatan lengkap personel baik kondisi kesehatan jasmani dan bagian dalam tubuh. Dalam pemeriksaan kesehatan, para personel dilakukan berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari cek darah dan urin, THT, mata, jantung, gigi, dan ronsen paru-paru. Pemeriksaan kesehatan atau rikes berkala tahap 1 ini merupakan salah satu program Polri untuk mengetahui dan mengantisipasi kesehatan seluruh anggota Polri dari pangkat rendah hingga tertinggi. Kegiatan ini sangat penting untuk diikuti seluruh anggota agar dapat maksimal dalam bekerja melayani masyarakat. Dari Polres Sampang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Trismanto secara resmi memimpin upacara serah terima jabatan atau Sartijab Inspektur Pengawas Daerah atau Irwasda Polda Kalbar. Prosesi khidmat tersebut berlangsung di Balai Kemitraan Polda Kalbar dengan dihadiri oleh para pejabat utama Polda Kalbar. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Balai Kemitraan Polda Kalbar, di mana pada hari ini, Rabu 8 April 2026, Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Trismanto SIK/MH memimpin langsung upacara serah terima jabatan Irwasda Polda Kalbar. Jabatan Irwasda resmi berganti dari Kombes Pol Jatmiko kepada Kombes Pol Irwan. Sebelumnya Kombes Pol Irwan menjabat sebagai Irbit Jemen SDM 2 Itwil 2 Itwasum Polri. Sementara itu Kombes Pol Jatmiko akan mengemban amanah baru sebagai Irbit Jemen Sarpras Itwil 3 Itwasum Polri. Dalam amanatnya, Irjen Pol Pipit Trismanto menekankan bahwa mutasi jabatan adalah hal lumrah dalam organisasi Polri. Demi penyegaran dan peningkatan kinerja, ia memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi pejabat lama dan menaruh harapan besar pada pejabat baru. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bambang Suharyono menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan ini dipastikan tidak akan menghambat program kerja yang sedang berjalan, terutama dalam hal pengawasan internal. Harapannya integritas personel Polda Kalimantan Barat semakin terjaga di bawah pengawasan yang semakin ketat dan juga profesional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Birda Rusdi dari Bid Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa, salam presisi. Pemirsa, Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris bersama para PJU menghadiri kegiatan rapat koordinasi dalam rangka pemberantasan kejadian pembakaran dan penembakan di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang pada Selasa 7 Maret kemarin. Dan ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di presisi utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Joshindika, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam presisi. Humas Polres Ketapang melaporkan secara langsung kegiatan Bapak Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris SH SIK MIK CPAR dalam rangka mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral dalam penanganan situasi Kaptipmas di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda desa terkait. Dalam arahannya, Bupati Ketapang menyampaikan bahwa selama ini jajaran pemerintah daerah bersama TNI Polri telah berupaya maksimal. Namun kejadian pembakaran dan penembakan di wilayah Air Upas masih terus terjadi. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris memaparkan bahwa permasalahan utama yang dibahas dalam rapat yakni terkait aksi pembakaran pondok dan teror yang terjadi di Kecamatan Air Upas sejak awal Februari tahun 2025. Kapolres menjelaskan bahwa hingga saat ini telah terjadi sebanyak 37 peristiwa di wilayah Desa Petuakan dan Desa Gahang. Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kasus ini. Nah, untuk kasus ini kami sudah sampai di tahap penyidikan juga. Jadi kami secara resmi sudah menerbitkan DPO yang nanti bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya jajaran kepolisian, tapi seluruh masyarakat juga berhak untuk tahu identitas pelakunya dan juga apa yang sudah dilakukannya. Nah, langkah sampai dengan saat ini kita sudah melakukan upaya-upaya penyisiran untuk mengetahui keberadaan pelaku dari lokasi-lokasi yang dia sering lewati ataupun juga di tempat tinggal dia yang bersangkutan. Kemarin juga kami sempat mengundang tim investigasi dari Anjing Pelacak K9 di Direktorat Samapta untuk melakukan penelusuran terhadap pelaku. Dan ini nanti akan intensif, kalau memang dibutuhkan kami hadirkan kembali lagi untuk pelacakan tersebut dari Direktorat Samapta Polda Kalbar. Dan kami juga melakukan beberapa upaya untuk mengungkap informasi baik dari informasi telekomunikasi maupun informasi dari masyarakat. Yang paling penting memang sekarang saat ini adalah dari masyarakat sendiri. Maka kami juga sekaligus nih menghimbau pada seluruh masyarakat yang ada di seputaran Kecamatan Air Upas
agar tidak ragu untuk memberikan informasi kepada kami pihak kepolisian. Karena kami sudah intensif, dari Polres pun sudah ada yang kami BKO-kan ke Kecamatan Aerupas untuk mengungkap atau menangani permasalahan di teror di Aerupas ini. Jadi tidak usah ragu, komunikasi yang baik. Kami juga sangat butuh informasi itu, karena informasi itulah nanti yang akan kami analisa, kami kelola untuk menjadi bukti pendukung dalam pengungkapan kasus teror di Aerupas ini. Kapolres juga mengungkapkan bahwa hingga kini motif dari rangkaian aksi pembakaran dan penembakan tersebut masih terus didalami. Pihaknya menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dan berupaya mengambil keuntungan dengan tujuan agar masyarakat mengosongkan lahan-lahan yang menjadi sasaran teror. Dengan kolaborasi lintas sektoral yang lebih kuat dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, diharapkan proses pengungkapan kasus di Desa Gahang dan Dusun Petuakan, Desa Aerupas, Kecamatan Aerupas dapat segera membuahkan hasil. Demikianlah laporan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral yang diikuti oleh Bapak Kapolres Ketapang di kantor Bupati Ketapang. Dari Humas Polres Ketapang, laporan untuk Polri TV.